Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang siswa-siswi SBSN 1 Tulungagung. Selamat datang di MTS 1 Tulungagung. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah dengan semboyan melangkah pasti meraih prestasi untuk mendapatkan menjadi madrasah internasional menuju dunia. Oke. Anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai kita perkenalan dulu ya, secara singkat dan jelas ya. Nama saya Bapak Agus Wartono, silakan manggilnya apa yang disuka. Kemudian alamat saya di RT 1 RW 8 Tanggung Campur Darat Tulungagung ya. Dari rumah saya ke selatan dari RT kita. Untuk hobi olahraga, kemudian makan, tidur, traveling. Riwayat mengajar, pernah mengajar di SMK, kemudian Madrasah Aliyah, dan sekarang di MTS 1 Tulungagung. Nah ya, itu sekilas perkenalan saya. Untuk materi kita nanti ada 5 hal yang perlu kita pelajari. 1, pengertian tata krama itu apa, kemudian tujuan tata krama, kemudian manfaat tata krama, contoh tata krama, dan akibat melanggar tata krama. Itu ya sekilas materi besar yang kita pelajari. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari pengertian tata krama. Nah, anak sekalian, untuk tata krama ini mempunyai beberapa pengertian ya. Dari Dr. Atas Simorangkir di situ sudah ada, kemudian Sidi Gajalba sudah ada, Burhanuddin Salam juga sudah ada di website itu. Nah, yang perlu kita simpulkan dari pengertian tersebut ya, sebetulnya sama ya, bahwa tata krama adalah adab ya, atau etika perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Jadi adalah mementingkan norma yang berlaku. Norma itu apa? Banyak ya, misalnya di rumah ada norma keluarga, di sekolah ada peraturan sekolah dan peraturan lingkungan, banyak sekali. Nah, apa tujuan tata krama? Ya, setelah kita mengerti tata krama, kita harus tahu dulu pengertiannya. Sekarang tujuannya. 1, tujuannya adalah mengajarkan manusia untuk berperilaku sopan dan santun. 2, menumbuhkan kepekaan terhadap perasaan orang lain. 3, menumbuhkan sikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Lanjut, menjadikan manusia untuk memiliki jiwa sosial dan saling menghargai satu sama lain, dan membangun kehidupan yang rukun dan harmonis. Itu tujuan utama dalam mempelajari tata krama ya. Jadi secara endingnya terakhir ada membangun kehidupan yang rukun dan harmonis. Nah, apa manfaat tata krama ya? Manfaat tata krama, kalau kita bersikap sopan, paling tidak ya, 1 manfaatnya dapat lebih disenangi orang lain, 1 ya. 2, dapat mempererat tali persaudaraan dengan orang lain. 3, dapat menciptakan situasi yang harmonis. Dan yang endingnya terakhirnya, kalau kita bersikap sopan dan tata krama, dapat menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Kenapa begitu? Karena kalau kita bersikap toleransi, menghargai orang lain dan peka terhadap orang lain, persatuan Indonesia itu akan semakin terwujud dari hal yang sepele, yaitu tentang tata krama. Oke. Contoh-contoh tata krama. Contoh tata krama tentunya banyak sekali ya, di antaranya cara kita berbicara atau berkata. Nah, sopan santun ketika berbicara itu berkaitan dengan siapa yang ada bicara ya, apakah itu orang tua atau orang muda. Kalimat yang digunakan juga mempengaruhi ya, sesuai dengan pemilihan kata yang tepat. Dalam bahasa Jawa ada misalnya bahasa kromo inggil, bahasa Jawa alus dan sebagainya. Dan tata cara berbicara, ini intonasi juga mempengaruhi penerimaan seseorang dalam berbicara ya. Kemudian terakhir, di mana pembicaraan itu dilakukan ya, kita harus melihat situasi dan kondisi ya, bisa membedakan antara situasi yang resmi dan tidak resmi. Nah, kemudian contoh tata krama selanjutnya setelah berbicara adalah dalam penampilan. Tata krama penampilan yaitu penampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan acara ya. Misalnya ketika ke sekolah kita memakai seragam, memakai atribut
sepatu sesuai ketentuan sehingga berpenampilan seperti peserta didik. Itu ya. Jadi kalau kita ke sekolah juga harus menggunakan sesuai dengan tata krama di sekolah itu apa ya. Jangan seragam setiap Senin Selasa menggunakan biru putih, atribut lengkap, pakai ikat pinggang, pakai topi ketika upacara. Nah, kalau tidak tata krama apa akibatnya? Nanti kita bahas tentang akibat tidak mau tata krama. Oke. Kemudian tata krama maksudnya adalah pergaulan di lingkungan sekolah. Nah ini ya. Jadi kita harus mentaati tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Kemudian hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Warga sekolah itu siapa saja selain teman, kemudian ada guru, ada TU, ada satpam, ada mungkin kantin, ada koperasi, ada TU, banyak. Kita harus bersikap sopan ya, karena kita akan berkaitan dengan tata krama menunjukkan diri kita seperti apa. Ya. Kemudian misalnya menyelesaikan tugas dari guru itu juga bagian dari tata krama. Demikian ya. Nah, contoh krama misalnya adalah pergaulan di lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu misalnya dalam pergaulan di masyarakat dengan memperhatikan seperti tadi, siapa yang dihadapi, nah, di mana pergaulan itu berlangsung, bagaimana cara bersikap. Ya, itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, makanya kita harus bisa misalnya menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun kita berada ya. Kita bisa menjaga alma mater sekolah, bersikap sopan, oh ini anak MTS, oh sopan sekali dan sebagainya ya. Nah kemudian contoh tata krama selanjutnya adalah dalam fasilitas umum ya. Fasilitas umum itu apa di sekolah? Banyak, misalnya adalah papan tulis, itu fasilitas sekolah, kemudian bangku, meja, kemudian taman, itu termasuk fasilitas sekolah. Maka kita harus menjaga dan melihara fasilitas tersebut. Sebagai anak yang punya tata krama harus memeliharanya. Kemudian menjaga keamanan sekolah ya. Nah, kalau menjaga keamanan sekolah misalnya jangan bolos, atau misalnya keluar jam pelajaran tidak saat jam pelajaran. Yang terakhir ini tidak merusak fasilitas umum ya. Jadi ya misalnya bangun tadi jangan dicoret-coret, kursinya dirusak, temboknya dicoret-coret dan sebagainya. Itu adalah tata krama. Kemudian terakhir, apa akibat melanggar tata krama? Ya, akibat melanggar tata krama itu biasanya catatan dari BB ya. Satu yang ringan dulu, peringatan secara lisan atau teguran. Ya, kalau ini masih belum diindahkan tetap mengulangi. Maka yang kedua, peringatan secara tertulis atau membuat perjanjian sepengetahuan dari orang tua. Ya itu kan lebih malu, kan lebih mengena untuk agar tidak dimiliki orang tua. Kemudian kalau masih tetap tidak diindahkan atau tetap dilanggar, panggilan orang tua. Nah baru orang tuanya dipanggil. Nah, kalau pelanggarannya semakin kuat atau semakin hebat bagaimana? Itu ada tidak boleh mengikuti pelajaran sementara atau skorsing. Ini pernah terjadi ya. Ada kelasmu yang sudah beberapa tahun yang lalu itu ya memang melanggar, sudah di luar norma, tetap di skorsing ya. Skorsing ini jangan sampai terjadi lagi. Nah yang terakhir yang sangat parah, dia akan dikembalikan lagi kepada orang tuanya atau dikeluarkan dari sekolah. Nah kalau sudah jadi begini kan eman ya. Kenapa eman? Karena masuk di sekolah kita ini ya melalui seleksi yang ketat, harus menyisihkan beberapa saingan melalui beberapa cara, sehingga kalau kita dikeluarkan sangat rugi sekali. Nah dari situ dapat ambil apa kesimpulannya? Berarti kesimpulannya bahwa tata krama diperlukan dalam kehidupan sehari-hari di mana saja kita berada. Itu sangat diperlukan ya. Kemudian yang kedua, tata krama dapat menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Terakhir, tata krama akan dapat menciptakan manusia yang bermoral. Itu ya. Kesimpulan kita kali ini saya akhiri ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.